Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita bertemu kembali dalam channel saya, Dewi Padusi. Belajar hukum bersama Dewi Padusi Dai Murid. Kali ini saya akan memberikan materi yang berjudul Implikasi Hukum Pengaturan Terhadap Pemberian Pembebasan Pajak BPHTB terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Perumahan yang layak dan terjangkau menjadi salah satu prioritas yang ditekankan dalam penyelenggaraan perumahan pemukiman di Indonesia. Kepemilikan rumah untuk masyarakat sangat diharapkan, akan tetapi ada keterbatasan atau kapasitas perekonomian untuk dapat membeli rumah. Ditambah lagi adanya persoalan kesenjangan yang begitu jelas dan tidak dapat disangkal lagi karena sektor-sektor informal memiliki potensi untuk memecahkan masalah karena adanya kemiskinan belum mampu diandalkan dan realita itu menunjukkan ketidakmampuan masyarakat untuk mewujudkan kepemilikan rumah. Oleh karena itu, sumber daya dan potensi masyarakat perlu tumbuh kembangkan untuk dapat menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan perumahan dan pemukiman secara mandiri yang didukung oleh upaya pemerintah dalam mendorong untuk terciptanya masyarakat yang berpenghasilan rendah yang mempunyai keterbatasan dan dapat memiliki rumah sebagai kelangsungan hidupnya. Bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, terdapat 4 tingkat prioritas faktor kebutuhan memiliki rumah. Yang satu, faktor finansial, kedua, faktor jarak, yang ketiga, faktor status lahan dan rumah, dan yang keempat, faktor bentuk dan kualitas rumah menjadi prioritas bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk mempercepat implementasi penyediaan akses bagi masyarakat yang memperoleh hunian layak, pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Junto Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 35 Tahun 2021 tentang kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Peraturan tersebut mewajibkan pemerintah untuk memberikan kemudahan fasilitas kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah untuk memiliki rumah. Hak masyarakat berpenghasilan rendah adalah hak hidup, yang dimana hak hidup itu melekat sejak lahir sesuai dengan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, hak untuk bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau, dan hak mendapatkan kemudahan berupa subsidi perolehan rumah, sehingga kewajiban negara yang harus bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perumahan dan pemukiman bagi rakyatnya, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, dan pemenuhan kewajiban oleh negara untuk menyelenggarakan pembangunan perumahan untuk memenuhi hak-hak sipil, sosial, dan budaya khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Masyarakat berpenghasilan rendah adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan untuk memperoleh rumah dan untuk meningkatkan akses dan keterjangkauan yang dapat memanfaatkan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah. Masyarakat berpenghasilan rendah dalam memiliki rumah subsidi yang di dalam peraturan itu maksimal pendapatan per bulan 7 juta tidak kawin dan 8 juta sudah menikah, dan untuk satu orang peserta tapera sebesar 8 juta
di wilayah yang saya beri contoh adalah Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan lain-lain sesuai dengan aturan-peraturan. Begitupun dengan dalam kepemilikan rumah berkaitan dengan luas tanah, batasan luas tanah dan luas lantai disesuaikan dalam peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan harga rumah sebesar 162 juta di tahun 2023 dan tahun 2024 sebesar 166 juta untuk contoh Jawa dan Sumatera. Dalam pembelian rumah sudah pasti dikenakan pajak atau disebut utang pajak yang menurut Profesor Rahmat Sumitro adalah perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang dan atau yang memenuhi syarat tatbesan yang ditentukan undang-undang untuk membayar jumlah tertentu kepada negara yang dapat dipaksakan dengan tidak dapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk yang dipergunakan untuk pembiayaan pengeluaran negara. Karena pengertian hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan wajib pajak. Sedangkan pajak daerah adalah kontribusi daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa untuk keperluan daerah yang meliputi siapa subjek pajak, objek pajak, dan wajib pajak, tarif pajak, hak dan kewajiban wajib pajak, dan timbul atau hapusnya utang pajak. Perlu kita ketahui bahwa subjek pajak adalah orang atau badan melakukan kegiatan usaha atau tindakan hukum kepada pihak lain yang mempunyai kekayaan dan penghasilan. Kita mengenal subjek pajak penghasilan yang artinya segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan, dan subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang secara yuridis mempunyai suatu perolehan hak atas tanah atau bangunan. Objek pajak ada dua yang kita ketahui adalah objek pajak penghasilan yang artinya segala sesuatu barang jasa kegiatan atau keadaan yang dikenai pajak, sedangkan objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah atau bangunan dengan cara pemindahan hak seperti hak pemberian hak baru, hak atas status hak atas tanah yaitu hak milik, HGB, HGU, hak pakai, dan hak milik satuan rumah susun. Kapan timbulnya utang pajak? Pada saat adanya pemungutan atau penagihan utang pajak, dan utang pajak dibagi menjadi dua, yaitu utang pajak material terbagi dari utang pajak timbul karena undang-undang dan adanya tatbesan, keadaan peristiwa, perbuatan tertentu, dan yang kedua utang pajak formil adanya surat ketetapan pajak dan tidak melihat ada tidaknya dasar pengenaan pajak. Dan kapan berakhirnya utang pajak? Yang pertama, adanya pembayaran, telah melakukan pembayaran secara lunas ke kas negara. Yang kedua, kompensasi timbul karena jumlah pembayaran pajak melebihi jumlah pajak terutang. Yang ketiga, daluarsa, adanya masalah mengenai penagihan utang pajak yang sudah lewat waktu. Pembebasan, pengecualian dikenakan pembayaran pajak karena undang-undang. Penghapusan sifatnya sama dengan pembebasan, hanya saja penghapusan diberikan karena keadaan pribadi wajib pajak atau pailit atau bangkrut. Dalam pemilikan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang saat ini menjadi perhatian pemerintah dengan memberikan kemudahan dalam memiliki rumah. Pemerintah juga membuat peraturan kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, Junto Pasal 63 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah. Dengan adanya peraturan tersebut,
Maka pembebasan pembayaran pajak pembeli atau BPHTB untuk masyarakat berpenghasilan rendah akan meringankan dalam membeli rumah subsidi dan sesuai untuk keadilan, pemanfaatan dan kepastian hukum, karena peraturan pengecualian atau pembebasan pajak pembeli untuk masyarakat berpenghasilan rendah telah diatur, sehingga peraturan pelaksanaan dari Bupati atau Wali Kota segera membuat peraturan kebijakan tentang pemberian pembebasan BPHTB untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Demikian materi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.